Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Dalam perayaan ini, kita mengenang sengsara Yesus Kristus Tuhan kita dalam 3 bagian. Yang pertama, kita sedang melaksanakan perayaan Sabda. Perayaan Sabda Tuhan yang kita dengar, bukan kita baca. Kita mendengarkan. Yang kedua adalah perayaan salib Tuhan yang dilanjutkan dengan penghormatan pada salib Tuhan. Yang ketiga, kita akan menerima tubuh Tuhan, komuni suci. 3 rangkaian ini, dalam renungan ini saya memberi judul Kejatuhan, Kebangkitan, berawal dari taman. Kejatuhan dan kebangkitan kita berawal di taman. Banyak istilah yang menyangkut taman. Taman safari. Hidup jenis macam ragam binatang. Namun harus dipiara oleh manusia. Keselamatan hidup taman safari tergantung pada manusia sendiri yang memiliki menjaga kelangsungan hidupnya. Taman kanak-kanak. Di sana pun tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tapi ada manusia-manusia kecil dengan aneka ragam karakter, dengan aneka ragam kemampuan, berusaha bermain bersama guru dan diarahkan oleh guru untuk mengembangkan hidupnya demi masa depan. Kita melihat juga ada taman boneka zaman ini. Di dalam taman itu hanya adanya para boneka dengan bermacam ragam karakter. Jinak, galak, buas, rakus, ada di sana. Tetapi mereka ini digerakkan, diarahkan, ditempatkan agar indah menarik oleh yang memiliki taman boneka itu. Benda mati, tetapi masih digerakkan dan dituntun. Masih ditempatkan dan memberi keindahan. Masih ditempatkan dan memberi sapaan bagi pengunjung. Yang memberi rasa nyaman. Memberi rasa indah. Seolah-olah dia memberi rasa nyaman dan keselamatan itu. Taman Dayu. Beraneka ragam di sana. Ada rumah, ada manusia, ada lapangan, ada kolam ikan, ada taman golf, ada perumahan. Berbagai macam ada di situ. Tetapi sungguh-sungguh yang menghidupkan. Yang menghadirkan taman itu supaya
rasa tertarik banyak orang, keindahannya ditata pun oleh manusia yang ada di sana. Dengan kata lain, manusia dapat menentukan taman itu. Manusia dapat menentukan kemajuan dan daya tarik keindahan. Dan bahkan mengumpulkan sekian banyak orang untuk hadir di taman itu, jenis apapun, tergantung manusia yang mengelolanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, Taman Firdaus segala jenis ciptaan Tuhan. Ada yang sungguh-sungguh hadir di sana. Dan Tuhan yang menciptakan dan memelihara. Dan Tuhan memerintahkan untuk manusia awal itu. Yang diciptakan Tuhan untuk menjaga, memelihara, dan bahkan menggunakan. Namun Tuhan juga memerintahkan dengan perintahnya. Ada hal yang tidak boleh dimakan. Tak boleh dirusak. Disitulah letak taman yang indah menjadi rusak. Menjadi liar. Menjadi hancur. Bukan karena ketidakmampuan Tuhan untuk memelihara. Tapi keserakan manusia. Yang ingin menandingi dan mau mengalahkan kuasa Tuhan. Adam dan Hawa. Dari tindakan itu dia melanggar. Kena hukuman. Jatuh di taman itu. Jatuh dalam dosa. Dosa yang mempunyai suatu sifat yang kekal. Turun-temurun. Keturunan Adam Hawa. Dosa yang dibuat Firdaus yang indah menjadi rusak. Hidup yang sungguh bahagia menjadi rusak semua. Dan menjadi tanggung jawab Adam kepada keturunannya. Yang hidup dalam kegelapan. Taman menjatuhkan manusia. Taman menguji. Siapa pemiliknya, siapa pengolahnya. Taman menguji. Siapa tuannya, siapa pekerjanya. Taman menguji. Keindahan yang utuh sampai selamanya atau dirusak untuk selamanya. Tuhan tidak tidur. Kejatuhan Adam dan Hawa sungguh membawa jatuhnya manusia dalam keadaan dosa yang tidak dapat dihapus. Hanya Tuhanlah. Dari keturunan ini, keturunan Adam dalam taman Firdaus yang sudah porak-poranda dan ada dalam keadaan dosa. Tuhan memilih bangsanya dari keturunan ini. Akan datang seorang penyelamat. Adam baru yang ada di Taman Getsemani. Adam baru yang sungguh membawa kehidupan manusia itu. Yang memberi kemungkinan yang besar dan pasti manusia kembali dipulihkan dari dosa. Tetapi dia harus ada di taman. Yakni Taman Zaitun. Dia menerima, dia melihat penderitanya. Dia melihat kehancuran hidupnya. Dia melihat, dia merasa takut seperti manusia. Keluarlah peluh darah. Sampai mengatakan,
Biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi itu bila kehendak Tuhan terjadilah. Bukan kehendakku. Dia menerima. Sungguh menerima semuanya itu. Karena dia pasrah. Dia melakukan kehendak Bapaknya. Hanya untuk keselamatan manusia dari turun-temurun. Dari Taman Getsemani terungkap dosa. Dari Taman Getsemani terlihat salib yang berisi dosa. Dari Taman Getsemani terlihat cucuran keringat dan darah dari atas salib dalam pribadi Yesus. Hanya untuk menyelamatkan manusia. Ketaatannya kepada Bapa membangkitkan dan menyelamatkan. Taman membangkitkan keselamatan manusia. Taman Getsemani, di mana Yesus ada di sana dan menjalankan kehendaknya. Sampai berjalan sampai dipaku di atas salib. Di sanalah dia menunjukkan dalam taman ini. Aku Yesus, utusan Bapa, membangkitkan, menghidupkan, menyelamatkan hidup manusia. Dan bukan hanya itu. Dia pun dalam perjamuan bersama para murid. Dia menunjukkan sesuatu untuk menjadi peringatan dan diteruskan sebagai makanan kehidupan. Tubuh dan darahnya dimakan sebagai jaminan keselamatan hidup. Bukan hanya diselamatkan tanpa diberi bekal kehidupan. Tanpa diberi makan dan minum. Tubuhnya diberi. Darahnya diberi. Dalam syair seorang lagu penyair yang terkenal dia mengatakan ini. Dosaku memukul jiwaku. Tuhan, tenangkanlah aku. Tuhan, selamatkanlah aku. Kami karam. Kami tenggelam. Selamatkanlah aku. Keluarga adalah taman. Gereja adalah taman. Yang harus kita sama-sama menjaga, merawat. Dan bahkan berusaha untuk membangkitkan setiap orang. Dibawa kepada Yesus, dibawa kepada kehendak Allah, dibawa kepada kerajaan Allah, dan bangkit bersama. Kita mendengar sengsara Tuhan. Dalam sabdanya, salibnya keluarlah darah dan air. Kita menghormati salibnya. Kita menyembah salibnya. Kita menerima tubuh dan darahnya. Dalam satu peristiwa kehidupan pribadi Yesus yang ada di Taman Getsemani. Taman menghancurkan. Taman pula membangkitkan. Masa pandemi. Taman paceklik. Di sana kita harus berjuang bersama. Untuk menghidupkan iman, menghidupkan ekonomi, menghidupkan relasi, menghidupkan pekerjaan. Hanya demi mempertahankan hidup dan memuliakan Allah. Bila lari, menghindar, kita takut akan salib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkasih. Mari, dalam bentuk konkret hari ini, kita sungguh-sungguh merayakan perayaan salib Tuhan. Mendengarkan sabdanya, mendoakan seluruh umat Allah. Menghormati salibnya dalam bentuk pesan Paus hari ini. Seluruh umat Katolik dunia hari ini pesannya
Perbaikilah situs Yerusalem. Situs yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Situs yang menggambarkan keselamatan Tuhan. Terjadi di Taman Yerusalem. Perbaikilah situs Yerusalem. Caranya, lihat ada merah 2 ini. Paus meminta kita harus membuat sesuatu secara konkret dalam memperbaiki situs Yerusalem. Maka sesudah homili ini kita akan lanjutkan dengan doa umat Maria mengakhiri liturgi sabda. Dilanjutkan kedua dengan penghormatan salib. Secara sederhana, penghormatan salib setiap orang akan dilakukan pada penutup perayaan sengsara Tuhan ini setelah doa penutup.